Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya ya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Pi Network lagi. Di sini ada informasi terkait dengan Pi Channel lagi teman-teman. Di sini memberikan info update lagi ya. Di sini ada 3 informasi dari Pi Channel internasional. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, di sini Pi Channel tidak berpartisipasi dalam penetapan harga dan tidak akan mengganggu harga penjual. Jumlah Pi yang akan ditukarkan dengan barang tersebut semata-mata ditentukan oleh penjual. Jadi di sini pihak Pi Channel sudah memberikan info bahwa pihak Pi Channel tidak terlibat di dalam masalah harga ya. Yang mana di sini untuk masalah harga ini diserahkan kepada pihak penjual atau vendor atau perusahaan atau pedagang yang berdagang dalam platform Pi Channel itu sendiri teman-teman. Ya rekan-rekan, di sini informasi yang kedua ya. Harap dicatat bahwa biaya transaksi untuk dompet Pi adalah 0,01 Pi. Saat penjual menarik dari Pi Channel, saldo dompet Pi Channel-nya harus lebih besar dari 0,01 Pi. Ini seperti yang diutarakan oleh pihak Kortem beberapa waktu yang lalu ya, mengenai biaya transaksi koin Pi ya, yang mana di sini untuk biaya transaksinya adalah 0,01 Pi. Dan di sini secara lebih jelas pihak Pi Channel juga menjelaskan untuk biaya transaksi di dompet Pi ya sebanyak 0,01 Pi. Dan kemudian saat penjual menarik daripada di Pi Channel ini ya, saldo dompet Pi Channel-nya itu harus lebih besar dari 0,01 Pi. Artinya pihak penjual ini harus saldonya melebihi nilai ini teman-teman. Kemudian yang ketiga, di sini ada update dari Pi Channel. Misalnya, jika Anda memperoleh 0,0102 Pi melalui penjualan dan Anda menarik semuanya dari dompet Pi Channel ke dompet mainnet Anda, jumlah akhir di dompet Pi Anda setelah penarikan adalah 0,002 dan 0,01 adalah biaya transaksi dompet Pi. Jadi ya teman-teman, jadi di sini sangat jelas sekali ya tentang biaya transaksi ini ya. Ini dikhususkan untuk para pedagang-pedagang yang berdagang dalam marketplace Pi Channel ini teman-teman. Dan untuk yang akan barter tentunya nanti tinggal barter saja ya sesuai dengan teknisnya. Dan di sini banyak sekali yang berkomentar mengenai hal ini ya rekan-rekan. Nah ini banyak sekali yang berkomentar dari berbagai negara ya. Dan sebagai informasi penseimbang saya ingin membacakan beberapa komentar di sini ya. Ya rekan-rekan, dan di sini ada salah satu pionir yang berkomentar tentang hal ini. Transaksi Pi terlalu tinggi, harapannya @Pikortem ubah Pi transaksi menjadi presentasi nilai transaksi. Tidak digunakan nilai konstan 0,01 Pi tetapi 0,01% ya kali nilai transaksi. Nah, ini merupakan satu masukan daripada pionir ini ya. Dan di sini dibalas oleh salah satu pionir juga. Ini tidak ada konsensus harga PPL yang tinggi, bukan biayanya. PPL mencoba mendorong fantasi. Ya rekan-rekan, dan di sini saya ingin mencoba membalas atau menanggapi tentang hal ini ya, tentang biaya transaksi 0,01 Pi ini ya. Jadi di sini saya pernah membahas tentang ini sesuai dengan informasi resmi oleh Kortem ya, yang mana memang untuk sampai saat ini biaya transaksinya itu masih berada di angka 0,01 Pi teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang biaya transaksinya itu akan terhalping lagi ya, bisa saja menjadi 0,0001 Pi ya teman-teman, atau 1/1000 Pi ya, atau 1/10.000 Pi. Itu bisa saja terjadi di masa yang akan datang teman-teman, tapi untuk sampai saat ini masih nilainya seperti ini ya, 0,01 Pi, kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang bisa saya pahami tentang harga transaksi atau biaya transaksi ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengkhawatirkannya ya, yang penting kita bisa barter dan koin Pi Network itu sudah bisa bernilai ya, itu sudah bisa memiliki poin tersendiri ya. Tentunya nanti seiring dengan waktu tentunya Pi Network akan memiliki harga atau nilai yang sangat tinggi sekali ya. Oh ya rekan-rekan, dan di sini juga ada yang mengomentari hal ini ya. Pedagang perlu menjual banyak barang untuk satu penarikan Pi. Ini sangat membantu dan jangan khawatir ya.
Jadi untuk mengenai hal ini para pedagang itu harus menjual sebanyak-banyaknya barang atau produk ya. Nah ini agar bisa melakukan penarikan teman-teman yang lebih tinggi nilainya ya. Ini sangat mantap sekali ya. Oke rekan-rekan, dan di sini informasi yang sangat menarik sekali ya dari salah satu pionir ini yang membalas tentang hal ini teman-teman. Ini kata Tuan Nicholas atau Mr. Nicholas tentang biaya transaksi ya, dan di sini ada percakapan dalam bentuk bahasa Inggris dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia teman-teman. Jadi di sini untuk biaya transaksinya ya, ini ada yang bertanya at Simon PCH ya, saya telah melihat biaya transaksi tetap pada 0,01 pi. Ini berarti pi akan ditukar dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga konsensus 314.000 dolar. Jika kami menerima bahwa harga 1 pi adalah sebanyak 314.000 dolar ya, maka biaya transaksi 0,01 itu akan menjadi sekitar 3.000 dolar teman-teman. Dan di sini sangat tinggi sekali ya untuk biaya transaksinya ya. Nah ini bagaimana solusinya? Kemudian di sini Nicholas atau Nicholas Okalis menjawab ya. Pada titik tertentu dapat digunakan denominasi yang jauh lebih kecil. Misalnya mikron, ini satu adalah sepersejuta dari blockchain yang dapat mendukung hingga 0,1. Nah, artinya di sini untuk biaya transaksi di sini ya nanti ke depan bisa berubah teman-teman, dan nanti bisa seiring dengan waktu ya. Nah ini bisa diubah menjadi seper mikron ya atau sepersejuta. Ini tergantung daripada pihak blockchain teman-teman, karena di sini blockchain mendukung hingga 0,1 ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini mungkin untuk orang-orang yang ahli dalam bidang blockchain ini bisa menjelaskan lebih rinci lagi tentunya ya teman-teman. Nah itu terkait dengan biaya transaksi. Oke rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan suka silahkan klik like, dan jika rekan-rekan memiliki pendapat silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa di share dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.